Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang mana akan membahas tentang filsafat ketuhanan dalam mata kuliah filsafat umum yang diampu oleh Ibu Ria Maharani SPDI MPDI, yang mana kelompok kami beranggotakan yakni Dedus Arlangga dan Nadia Febrianti. Apa itu filsafat ketuhanan? Filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia ini bukanlah untuk menemukan Tuhan secara absolut atau mutlak, namun mencari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan. Kepercayaan tentang keberadaan Tuhan dalam filsafat daisme dianalogikan seperti tukang jam yang menciptakan jam secara teratur dan membiarkannya berjalan seperti daisme adalah pandangan tentang Allah. Masa pencerahan berasal dari Deus, yang artinya Allah dipercaya, hanya penciptaan sejalannya, tidak berhubungan dengan dunia lagi, karena dunia yang sudah teratur dari semula. Ateisme adalah paham manusia yang tidak mau tahu atau tidak tahu tentang adanya Tuhan. Ateisme akar katanya theos, tanpa Tuhan ini adalah menyangkal adanya Tuhan ataupun dewa dewi secara teoretis. Ateisme menyatakan Tuhan tidak ada, sedangkan secara praktis ia menunjukkan pada suatu hidup di mana seolah-olah Allah tidak ada dan acuh tak acuh terhadap Allah. Scientisme menolak metafisika, sehingga apa yang dipikirkan secara metafisik dibedakan begitu saja, dan ini adalah bentuk ateisme. Problem lebih lanjut adalah saintis melawan pemikiran agama dan iman. Selanjutnya, konsep mengenal Tuhan. Berhubung kita adalah seorang muslim, maka yang saya paparkan yakni bagaimana cara mengenal Tuhan dalam Islam. Yang pertama yakni ma'rifatullah. 1. Mengenal Allah melalui sifat-sifat dan nama-namanya. Manusia melalui akalnya dapat sampai kepada Allah, dalam arti memahami wujud Allah dan mengetahui bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Allah yang wajib al-wujud itu memiliki sifat-sifat. Sifat-sifat itu dalam konsep ahlu al-sunnah wal ajamaah, dan yang wajib, ada yang mustahil dan ada yang jaiz. 2. Tauhidullah, artinya mengesahkan Allah, menafikan segala sesuatu dari orientasi hidup kita selain Allah. Tauhidullah adalah pokok keimanan. Pokok keimanan ini tertuang dalam kalimat tauhid, yaitu La ilaha illallah. Maknanya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada hak yang disembah selain Allah, tidak ada yang dituju selain Allah, tidak ada yang dicintai selain Allah, dan tidak ada yang diminta pertolongan selain Allah. Kenapa Tuhan kita harus Allah? Tuhan itu kenapa harus Allah? Karena Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang justru menantang manusia untuk menggunakan logikanya. Dan Al-Quran dengan nyata-nyata mengatakan kalau kalian nggak menggunakan logika, kalian nggak akan bisa dapat keimanan, dan kalian pasti akan sengsara di dunia dan akan sengsara setelah dunia. Nah, inilah kenapa Tuhan kita harus namanya Allah. Kenapa? Karena Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang punya pembuktian. Maksudnya apa? Tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran. Apa yang nggak bisa didatangkan? Segala sesuatu yang sama kualitas gramatikalnya dengan Al-Quran, dengan gaya bahasa yang begitu tinggi, dengan presisi yang begitu luar biasa, dan seterusnya. Maka siapapun yang pengen belajar dengan Al-Quran dan melihat sungguh-sungguh, dia akan mendapatkan konsistensi yang luar biasa. Awal-awalnya, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitab. Zalikal kitab artinya kitab itu. Tapi di bahasa Indonesia kan jadi kitab ini. Tapi di dalam Al-Quran
zalikal kitab, harusnya kitab itu. Kenapa bukan kitab itu, tapi diartikan kitab ini? Karena zalika itu artinya itu, tapi bermakna ini di dalam penyebutan tadi. Kok bisa gitu sih? Karena Allah menggunakan kata-kata alkitab. Zalikal kitab artinya adalah alkitab, sesuatu yang tertulis, sesuatu yang ada tulisan. Berarti Al-Quran itu ketika ditulis bukan dari tempat ini, maka Allah pakai zalika. Zalika adalah kalimat tunjuk, bukan kalimat, kata tunjuk untuk sesuatu yang lebih jauh. Maka zalikal kitab, Allah pengen berkata, kitab ini bukan ditulis di tempatmu, tapi sesuatu yang sangat jauh, konsisten dengan kata-kata Al-Quran. Fi kitabim maknun, misalnya, di dalam kitab yang sangat jauh dan terjaga. Fi lauhim mahfuz, misalnya dalam kemudian lembaran-lembaran yang tertata dan tersimpan rapi, kata Allah. Nah, maka kalau Allah menggunakan kata-kata zalika, maka pasangannya adalah Alkitab, zalikal kitab. Tapi kalau Allah menggunakan kata-kata Al-Quran atau sesuatu yang dibaca, maka Allah gunakan secara presisi dan konsistensinya ada. Allah gunakan kata-kata haza atau ini. Hazal Quran, kalau enggak zalikal kitab. Enggak ada hazal kitab atau zalikal Quran dalam makna Al-Quran itu adalah Alkitab dan Alkitab itu adalah Al-Quran. Kecuali kalau bukan maknanya adalah Al-Quran, ada di dalam suratul Kahfi. Gitu kan ya. Ada hazal kitab, ada. Tapi kalau maknanya adalah Al-Quran, pasti kalau haza pakai Al-Quran, kalau zalika kemudian pakai Alkitab. Ini konsistensi salah satunya. Ada banyak konsistensi yang lain lagi. Yang kalau kita lihat di setiap Al-Quran, ya Allah, ini penceritanya konsisten, kata-kata yang dipakai konsisten, kalimat-kalimat yang dipakai konsisten. Dan kalau dibahas secara maknawi, kita nggak akan bisa menghabiskan waktu. Karena ada seorang ulama yang bisa membahas suratul Fatihah itu 8 jam tanpa henti. Itu baru suratul Fatihah. Itu baru level medium. Kalau level lebih advance, Al-Fatihah itu bisa dibaca bismillahnya saja, itu sudah 8 jam. Artinya kita... Kesimpulan, filsafat ketuhanan mengajarkan manusia mengenal Tuhan melalui akal pikiran semata-mata yang kemudian kebenaran didapati sesuai dengan wahyu kitab suci. Dengan kata lain, bahwa baik agama maupun filsafat ketuhanan sama-sama bertolak dari pangkalan pelajaran ketuhanan, tetapi jalan yang ditempuh berbeda. Masing-masing menempuh cara dan jalannya sendiri, namun keduanya akan bertemu kembali di tempat yang sama, dituju dengan kesimpulan yang sama. Tuhan ada dan Maha Esa. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah-salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.